Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sulistiani dari kelas 5 di manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas materi mengenai sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Menurut Rusdiana, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari manajemen sains yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Adapun menurut Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Peran strategis sumber daya manusia adalah organisasi bisnis dapat dikolaborasi dengan dari segi teori sumber daya, fungsi perusahaan, mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Adapun konsep dan peran MSDM strategis. Yang pertama, konsep MSDM strategis. Terdapat kemampuan SDM memberikan added value maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage perusahaan. Yang kedua, adanya SDM expertise. Yang ketiga, kecenderungan global. Adapun yang keduanya yaitu teori SDM, di mana pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia, pekerja dianggap sebagai mesin, pekerja dianggap sebagai manusia, dan pekerja dianggap sebagai partner. Terdapat beberapa aspek penting sumber daya manusia, seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek lainnya. Eksistensi SDM dalam kondisi lingkungan yaitu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Manusia harus mempunyai nilai kompetensi. Berikut ini merupakan beberapa fungsi operasional SDM, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yang kedua, pengembangan tenaga kerja, yang ketiga, penilaian prestasi kerja, yang keempat, pemberian kompensasi, yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja, dan yang keenam, pemberhentian. Adapun perubahan peran MSDM, yaitu perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama ada perubahan eksternal dan perubahan internal. Tantangan kualitas, di mana ada tantangan teknologi dan tantangan sosial. Adapun perubahan peran SDM. Peran SDM paradigma lama yaitu attraction, selection, retention, development, assessment, adjustment. Dalam paradigma lama ini, peran Departemen SDM hanya pelengkap. Dalam paradigma baru, peran SDM sudah memiliki peran strategis. Selanjutnya, repositioning peran SDM, yaitu peningkatan inisiatif bekerja dalam diri seseorang dan etos kerja yang baik. Yang selanjutnya ada repositioning perilaku SDM, yaitu terdapat 3 strategi keunggulan kompetitif, yaitu strategi inovasi, strategi kualitas, serta strategi pengurangan biaya, di mana dimensi peran perilaku karyawan yang dibutuhkan itu yang pertama strategi inovasi, di mana tingkat kreativitas tinggi, berfokus pada jangka panjang, mempunyai tingkat kerjasama yang tinggi, perilaku mandiri, cukup memiliki perhatian pada kualitas dan kuantitas, seimbang dalam orientasi proses dan hasil, penerimaan resiko pada tingkat yang lebih tinggi, serta toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidakpastian. Yang kedua, strategi kualitas, yaitu perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, berfokus pada jangka menengah, mau bekerja sama, perilaku mandiri, fokus kualitas, fokus proses, kurang berani mengambil risiko, komitmen terhadap tujuan organisasi. Adapun yang ketiga, strategi pengurangan biaya, yaitu perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, berfokus pada jangka pendek, lebih mengutamakan pada kegiatan individu dan otomatisasi, cukup memberikan perhatian kualitas, perhatian terhadap kuantitas, output, kurang berani mengambil risiko, dan lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil. Terdapat perubahan peran MSDM yang selanjutnya, yaitu repositioning kompetensi SDM, di mana yang pertama ada pengelolaan kompetensi tenaga kerja, yaitu kompetensi berbasis input, manajer strategi fit, pengangkatan karyawan untuk organisasi dalam bentuk integrasi SDM, kompetensi berbasis output,
proses pembelajaran positif, pembangunan reputasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder. Yang kedua yaitu pengelolaan diversitas angkatan kerja. Yang ketiga, pengelolaan dukungan keunggulan kompetitif tenaga kerja. Yang keempat, pengelolaan globalisasi tenaga kerja. Adapun implikasi repositioning peran SDM yaitu yang pertama, kondisi wajar. Segala aktivitas SDM melalui time and money management, motivating quality work of life and kompetensi. Yang kedua, agenda aksi. Yang ketiga, implementasi agenda aksi SDM melalui pemberian tanggung jawab pekerjaan yang tepat. Yang keempat, evaluasi dan validasi aktivitas SDM melalui pembelajaran para eksekutif SDM untuk berperilaku seperti orang bisnis. Selanjutnya, pencapaian peran strategi SDM. Pencapaian peran strategi SDM yang pertama ada business person, shaper of change, konsultan to organizer of partner to line, strategi formulator dan implementator. Yang kelima, talent manager, dan yang terakhir asset manager dan cost controller. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.